Ibunda ngerti maksudnya kenapa dibuatnya 4.1 karena ini anaknya dari bab 4 ya. Nah, tapi kalau Bu Putri buat daftar tabel itu tidak boleh. Kalau kita memasuki rumusan masalah. Yang pertama, apa saja persyaratan dan ketentuan dalam pembukaan tabungan haji Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana prosedur pembukaan tabungan haji Indonesia? Dan yang ketiga, apa saja manfaat dari tabungan haji Indonesia? Selanjutnya, dengan adanya 3 rumusan masalah tersebut, kita bisa mengetahui apa saja syarat dan ketentuan dalam pembukaan tabungan haji Indonesia. Kemudian kita bisa mengetahui bagaimana prosedurnya, dan juga kita bisa mengetahui apa saja manfaat dari adanya tabungan haji Indonesia. Kemudian pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau jasa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank dibagi menjadi 2, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional memberikan keuntungan dalam bentuk suku bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kemudian pengertian haji. Haji adalah ibadah umat Islam yang dilakukan dengan berkunjung ke Baitullah. Sebelum berangkat haji terdapat beberapa rukun dan syarat haji yang harus dilakukan. Definisi tabungan haji. Tabungan haji adalah simpanan untuk menabung bagi umat Islam yang ingin beribadah haji ke tanah suci. Nasabah bisa menabung secara rutin di bank yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Setoran awal yang dibutuhkan adalah sebesar 25 juta rupiah. Dengan menabung secara rutin, nasabah dapat mencapai nominal yang cukup untuk biaya haji dan siap untuk berangkat ke tanah suci. Nah, pembukaan tabungan haji juga melalui 2 cara nih, secara online dan secara offline. Secara online, nasabah mengunduh terlebih dahulu aplikasi BSI Mobile di Play Store. Kemudian, pilih buka rekening, klik tabungan haji dan pilih akar. Setelah itu, pilih jenis kartu nih, ada jenis silver dan gold. Nah, cara kedua yaitu melalui kantor cabang. Yang pertama, nasabah datang ke kantor cabang BSI terdekat. Yang kedua, menginstal aplikasi BSI Mobile dan melakukan pengisian data. Pengisian data ini nanti dibimbing oleh security bank. Nah, cara pengisian datanya sama seperti cara online tadi ya. Perbedaannya ketika mereka sampai di tahap verifikasi, nasabah bisa mengeklik datang ke cabang atau gerai. Nanti nasabah akan mendapatkan nomor tiket. Kemudian nasabah menemui customer service dan memberikan nomor tiket tersebut. Setelah itu, customer service akan memberikan form pembukaan rekening. Nasabah akan mengisi form tersebut, kemudian nasabah diarahkan oleh customer service untuk membuat PIN dan kata sandi BSI Mobile serta membuat PIN untuk kartu ATM. Nah, setelah itu nasabah baru melakukan setoran awal di mesin ATM sebesar 100.000. Kedua, bebas biaya administrasi bulanan. Yang ketiga, bebas biaya penutupan rekening. Yang keempat, membantu perencanaan ibadah haji. Dan yang kelima, mengantisipasi antrian. Nah, kita udah sampai di bab kesimpulan nih. Jadi, tabungan haji ini membantu untuk calon jemaah untuk mengumpulkan dana beribadah ke tanah suci. Bank Syariah Indonesia juga menawarkan 2 metode untuk pembukaan tabungan haji, yaitu melalui aplikasi BSI Mobile dan melalui kantor cabang secara langsung. Nah, udah sampai di lampiran kegiatan nih. Yang pertama, saya pergi ke BKKBN untuk melakukan buka rekening bank lain. Nah, yang kedua, saya menjadi customer service pembukaan rekening sebanyak 166 orang. Kemudian, foto yang ketiga, saya menyiapkan buku tabungan dan kartu ATM untuk nasabah BKKBN. Selanjutnya, di situ saya mencatat data pengambilan software haji. Dan foto selanjutnya saat saya membagikan software haji ke nasabah. Dan foto yang terakhir ketika saya mengecap berkas di ruangan meeting. Baiklah, sekian presentasi saya. Mungkin segera masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan dengan penuh rasa hormat kepada penguji. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan. Mekanisme pembukaan tabungan haji pada Indonesia pada Bank Syariah Indonesia KC Palembang Demang ya. Nah, di sini mungkin kalau untuk isinya
untuk isi laporan itu mungkin lebih menjurus ke Bunda Wika nanti yang mungkin lebih akan mendalam karena beliau yang guru produktifnya ya, kejuruannya. Di sini Bunda mungkin lebih ke penulisan supaya biar rapi, hasilnya juga bagus. Kan ini kayak karya tulisnya hasil dari Putri sendiri kan, buat sendiri kan, bukan kopi atau ini dari mana. Pertama itu agak diambil ke bawah. Lalu masuk ke pengesahannya. Di pengesahan karena ini adalah Mbak Windy tadi dulu kok. Nah, karena ini adalah pengesahan orang-orang yang istilahnya itu orang-orang penting dalam pembuatan laporan ini yang Putri ini, jadi sebisa mungkin cari gelarnya. Karena itu ucapan menghormati dari Putri. Kalau mungkin kalau nanya orangnya nggak bisa, tapi itu usaha dari Putri untuk nyari gelar mereka ya. Terus lanjut ke daftar tabel. Nah, daftar tabel kan tabel ini kan namanya daftar tabel nih. Berarti kan tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga. Di situ Putri tulis habis tabel 1.1, Putri tulis tabel 4.1. Nah, Ibunda ngerti maksudnya kenapa dibuatnya 4.1 karena ini anaknya dari bab 4 ya. Nah, tapi kalau Bu Putri buat daftar tabel itu tidak boleh. Kalau dia baru tabel pertama berada di bab 1, ya enggak, berarti tabel 1, nggak usah titik 1, tabel 1 saja. Nanti walaupun dia berada di bab 2, di bab 3, bab 4 itu lanjutannya. Nah, kalau dia bentuknya tabel. Jadi harus tabel 2, tabel 3, tabel 4 itu. Itu ya nanti diperbaiki ya. Di keterangan yang di bab itu juga diperbaiki tabel 1. Daftar pustaka itu kayak si Pustel Abad Kaki, Marban Kaki itu penulisannya itu benar Marban Kaki atau nama aslinya atau bukan? Ini Bu, Ya Marban Kaki. iya nama asli. Nama aslinya kalau misalnya kayak Putri Yukesi ya. Kalau tulisan daftar pustaka itu tadi Yukesi Putri, Yukesi koma Putri itu. Walaupun di web juga harus dibalik Bu. Ya, kalau nama orang itu dibalik kayak gitu. Putri Yukesi, nanti Yukesi itu baru Yukesi koma Putri gitu ya. Yang ini tabungan haji itu setelah kita daftar ya, atau kita langsung bisa daftar haji. Itu mereka datang ke bank dulu, buka tabungan haji itu dulu. Pakai misalnya kalau sudah nyampe sudah setoran awal 22 juta, baru daftar porsi ke rumah. Oh, jadi Nabung dulu, nabung dulu sampai 25 juta baru Ya. boleh ini porsi. boleh daftar haji gitu ya. Nah, ada nggak syarat umurnya sampai batasan usianya? Udah ada Bu. Nggak ada. Jadi minimal pakai porsi 12 atau 12. Seterusnya bebas. 12 tahun. 12 tahun untuk umur minimal pakai porsi. Oh, umur Umur usia usia. besar. 12 tahun dan untuk tabung saja ada lagi. Dewasa ada. Syaratnya sama nggak? Sama Bu. Kalau ini biasanya dia dikasih form khusus dari bank kalau misalnya belum ada KTP kan juga. Nah, jadi syaratnya pakai kartu KK ya. Ayo paling kan. Kalau Langsung aja begitu. kan itu pakai kita daftar dapat ATM ya. Kalau kita ada ATM di sini kita butuh duit bisa Tarik bisa. nggak bisa itu. Prosesnya panjang tuh baru bisa keluar. Jadi kita megang ATM itu apa? Itu jago-jago tuh di sana bukan? Di ini. Yang daftarnya dari bank atau kita yang daftar ke ininya? Ada yang porsi. Kalau di bank itu cuma kayak ambil nomor validasi untuk syarat ambil porsinya atau gimana? Atau bisa juga ini lewat aplikasi Haji Pintar. Bisa daftarnya tapi waktunya 3 sampai 5 hari mendapatkan porsi. Ini pun kayak masuk data-data terus tuh di konfirmasi muncul tapi lama 3 sampai 5 hari dulu. Kalau di rumah kan sehari jadi. Terus lagi misalnya kita sudah dapat nomor porsi pun kan kita ada aplikasi Haji Pintar tuh Bun. Nah dari aplikasi itu kita bisa nengok kapan kita berangkat, tahun berapa kita berangkat haji. Bisa dia di aplikasi itu. Baiklah, sekian presentasi saya hari ini.
kepada Bunda Penguji, saya akhiri. Wassalamualaikum